pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Peran dan fungsi pemerintah. Ada dua fungsi yang dapat dikatakan berbeda dalam Islam. Yang pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan negara untuk menentukan relevansi, kegunaan dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Kedua, rahan dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas, didasarkan pada bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya mencapai sasaran tersebut. Tugas penting pemerintah dalam perekonomian. Pengawasan faktor utama penggerakan perekonomian seperti pengawasan partikel yang tidak benar baik dengan sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. 3. Mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa mematik harga adalah haram, dan pematokan dianggap perilaku kezaliman, karena pematok harga yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah. Jelasnya dalam Islam, otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islam. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya. Manusia membutuhkan media yang berupa pemerintah. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melakukan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil. Fungsi negara Indonesia. Yang pertama, fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan. Dan yang keempat, fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. Mencapai kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara demikian rupa, sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya, serta wahana penyebaran dakwah Islam di dunia di bidang pembangunan ekonomi, IPTK, dan kekuatan militer. Lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 1. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya. Bank sentral memiliki peran aktif bersama stakeholders terkait dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah. 2. Otoritas jasa keuangan. Sebagaimana telah dimaklumi, industri perbankan syariah nasional memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan pada perbankan syariah lebih komprehensif dan efektif diperlakukan. Hal ini demi mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat.
3. Badan Amil Zakat Nasional. Zakat adalah kewajiban agama yang masuk dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial melalui pembagian kekayaan antara mereka yang punya dan yang tidak. 4. Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah salah satu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998. Kedudukan DSN sama seperti kedudukan Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. 5. Badan Wakaf Indonesia. Dalam wakaf Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada orang atau nazir pengelola wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelolaan, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariah Islam. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah, terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.